Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Hari ini kita punya sesuatu yang menarik banget nih, terutama buat Anda yang suka cerita atau sekedar menikmati cerita yang bagus. Betul. Kita akan menyelami bab 7 dari buku Storyworthy, karya Matthew Dix. Iya, sumber kita kali ini bab yang judulnya itu loh cukup bikin penasaran ya. Setiap cerita hanya butuh 5 detik untuk diceritakan. Dan Jurassic Park bukan film tentang dinosaurus. Gimana tuh? Klaim yang cukup berani ya kan? Banget. Dan misi kita di sini ya benar-benar membongkar konsep inti yang disebut Dix sebagai momen 5 detik. Kenapa sih menurut dia, momen singkat ini adalah jantungnya setiap narasi yang benar-benar mengena? Yang bikin berkesan gitu ya, bahkan dalam film gede yang kita pikir kita udah paham banget. Iya, itu dia. Siap-siap aja nih Anda, karena pemahaman soal momen 5 detik ini bisa jadi, wah, mengubah cara Anda ngelihat cerita, film favorit Anda, bahkan mungkin cara Anda nyeritain pengalaman sendiri. Jurassic Park nggak bakal sama lagi deh pokoknya habis ini. Oke, mari kita langsung masuk aja ya. Ide dasarnya Dix ini kedengarannya simple, tapi dampaknya itu loh luar biasa. Katanya, setiap cerita yang punya bobot, yang benar-benar hebat, intinya itu muter di satu momen spesifik. Satu momen aja ya. Iya, momen perubahan kesadaran atau realisasi mendadak, atau pergeseran fundamental yang terjadinya cuma dalam ya kira-kira 5 detik aja. 5 detik. Pendek banget ya kedengarannya. Tapi Dix bilang justru momen inilah titik baliknya. Momen-momen dalam hidup kita pas sesuatu itu berubah secara mendasar. Dan permanen. Contohnya kayak gimana tuh? Iya bisa macam-macam. Mungkin pas Anda sadar jatuh cinta, atau kebalikannya, pas patah hati banget gitu. Atau pas tiba-tiba ngelihat diri sendiri atau orang lain dengan cara yang benar-benar baru. Itu termasuk nggak? Masuk banget. Atau momen pencerahan, momen maafin orang yang susah banget, momen nerima kenyataan pahit, bahkan pas lagi putus asa banget atau nyesal sejadi-jadinya. Jadi luas ya cakupannya. Termasuk juga keputusan besar yang ngubah hidup, momen pencapaian luar biasa setelah berjuang, atau malah pas gagal total tapi jadi belajar sesuatu. Yang penting itu ada pergeseran di dalam diri. Ada klik gitu dalam 5 detik itu. Dix kan pakai ceritanya sendiri ya yang charity thief, itu pencuri amal, itu contoh kuat banget. Mungkin kita mikirnya inti ceritanya ya, skema penipuannya itu, bagian aksinya gitu. Nah, itu dia. Banyak yang ngira gitu, tapi ternyata bukan loh. Oh iya, bukan. Bukan sama sekali. Momen 5 detiknya jantung cerita itu justru pas dia lagi nipu. Lagi ngobrol sama seorang duda, terus tiba-tiba klik. Dia sadar kalau dia tuh nggak ngerti sama sekali apa rasanya kesepian yang sesungguhnya. Kena banget dia di situ. Dia gambarinnya dalam banget ya. Rasanya kayak hatinya mencelos, kekuatannya hilang, ngerasa jadi orang paling jahat sedunia. Momen pas dia sadar betapa bodoh dan egoisnya, itu ya 5 detiknya. Persis, itu dia. Dan ini poin pentingnya nih. Cerita lengkapnya mungkin butuh 10 menit ya buat diceritain. Pakai segala detail latar belakang, kejadian ini itu. Tapi semua detail itu, kata Dix, fungsinya cuma kayak panggung aja. Panggung buat apa? Buat nyorot momen 5 detik realisasi tadi. Kalau nggak ada momen itu, ceritanya jadi ya hambar aja, kehilangan inti emosinya gitu. Oke. Jadi aksi atau plotnya sendiri bukan intinya, tapi perubahan batin yang dipicu plot itu ya. Menarik. Terus gimana sama contoh lain yang dia kasih ada cerita soal rahasia masa kecilnya kan ya? Bener, dia cerita soal pengalaman kelaparan pas kecil yang dia rahasiain dari banyak orang, termasuk awalnya dari istrinya, Eliza. Ceritanya tuh penuh detail yang nyentuh banget soal perjuangannya. Tapi lagi-lagi nih, momen 5 detiknya bukan pas dia lagi kelaparan. Bukan pas laparnya. Terus apa dong? Momen intinya itu justru pas mereka udah dewasa, duduk di meja makan bertahun-tahun kemudian. Terus Alicia, istrinya, dengan tenang bilang kalau dia sebenarnya udah tahu rahasia itu selama ini. Wah, Boom! 5 detik itu. Momen pengungkapan dan penerimaan tanpa syarat dari istrinya. Nah, itulah puncak emosional ceritanya. Semua detail sebelumnya itu ngebangun ketegangan dan makna ke arah momen itu. iya. Mulai kebayang. Semua elemen cerita tuh kerja buat memperjelas satu momen krusial itu ya. Dix juga bahas cerita muridnya, Christina, yang cerita soal pengalaman di Laos. Katanya ceritanya bagus, tapi alasannya bukan karena latarnya eksotis. Tepat sekali. Dix negasin cerita Christina itu bakal tetap kuat meskipun latar Laosnya diilangin sama sekali. Kenapa coba? Kenapa tuh?
Karena inti ceritanya bukan soal keindahan atau kesulitan di Laos, tapi soal momen 5 detik transformasi pribadinya si Christina pas dia ada di sebuah sekolah di sana. Perubahan internal dia itu bintang utamanya, bukan pemandangan atau budayanya. Jadi cerita hebat tuh bisa aja latarnya di dapur rumah kita sendiri ya, asal ada momen perubahan batin yang signifikan itu. Betul. Ini kontras banget sama yang disebut Dick sebagai romp. Itu apa lagi tuh romp? Rom itu pada dasarnya kayak anekdot atau cerita petualangan yang seru sih, menghibur gitu. Tapi nggak ada dalamnya secara emosi, karena si pencerita nggak ngalamin perubahan fundamental. Dix ngasih contoh seorang pria yang cerita semangat banget soal masa kecilnya, pas dia nekat nyetir truk bapaknya terus nabrakin ke kolam renang. Kedengerannya lucu sih itu. Pasti seru diceritain pas kumpul-kumpul. Emang seru. Tapi ada produser dari The Moth, itu kan platform cerita terkenal tempat Dick sering tampil, dia ngasih kritik menarik. Katanya cerita orang itu lebih kayak romp, petualangan liar gitu. Bukan cerita yang utuh dalam artian story-worthy. Kenapa gitu? Kurangnya di mana? Kurangnya yaitu tadi, momen 5 detiknya. Si pria ini nyeritain kejadian seru, tapi nggak ada refleksi gimana pengalaman itu ngubah dia, atau apa yang dia sadari soal dirinya atau dunia pas kejadian itu. Nggak ada pergeseran internal. Akibatnya ya ceritanya memang menghibur sesaat, tapi gampang dilupain. Nggak ninggalin bekas emosional yang dalam di penonton. Nggak ada koneksi di level yang lebih dalam gitu. Oke. Jadi bedanya di resonansi emosional jangka panjangnya ya, bukan cuma sekedar wah seru atau lucu banget pas didengar. Nah ini nih, ngebawa kita ke bagian yang kata Dix penting banget dan mungkin paling mengejutkan, Jurassic Park. Nah, ini dia contoh favorit Dix. Kebanyakan orang ya, termasuk saya dulu lah, pasti mikir suksesnya Jurassic Park yang asli tahun 93 itu karena apa? Ya, dinosaurusnya lah, jelas. CGI-nya kan gila banget waktu itu. T-Rex nyeror, raptor di dapur, itu Ikonik banget kan? Tentu saja ikonik. Tapi Dix datang bawa argumen yang lumayan radikal nih. Katanya, Jurassic Park pada intinya bukan film tentang dinosaurus sama sekali. Tunggu. Serius ini? Bukan tentang dinosaurus. Kok bisa? Rasanya susah dipercaya deh. Terus filmnya tentang apa dong kalau bukan soal makhluk purba ngamuk? Apa yang kita lewatin selama ini? Nah, disinilah kacamata momen 5 detik itu ngubah segalanya. Menurut Dix, yang bikin Jurassic Park begitu kuat dan berkesan secara emosional itu bukan raungan T-Rex, tapi transformasi internal karakter utamanya. Dr. Alan Grant, si paleontolog itu. Alan Grant yang dimainin Sam Neill itu. Gimana transformasinya dia? Ingat nggak gimana Grant digambarin di awal film? Dia kan ahli dinosaurus brilian, tapi dia ampun deh, nggak suka banget sama anak-anak. Oh iya bener. Dia bilang mereka berisik, jorok, mahal, bau. Malah ada adegan dia nakut-nakutin anak kecil pakai fosil cakar raptor itu kan. Jelasin betapa ngerinya makhluk itu. Ketidaksukaannya sama anak-anak ini juga jadi sumber masalah sama Dr. Ellie Sattler yang pengen punya keluarga. Oke. Ingat, dia canggung gitu ya, agak sinis soal anak-anak. Jadi ada konflik internal dan hubungan di situ. Terus momen 5 detiknya di mana? Momen krusialnya itu terjadi di tengah kekacauan habis serangan T-Rex pertama. Grant kan kepisah tuh. Terdampar di alam liar taman itu bareng 2 anak yang awalnya dia hindarin banget. Tim sama Lex Murphy. Mereka bertiga ngumpet di atas pohon gede. Iya, ada adegan di pohon itu, ingat. Nah, si Grant yang awalnya kaku mulai nunjukin sisi pedulinya. Dia nenangin mereka. Terus puncaknya ini nih. Si Tim, bocah cowok penggemar dinosaurus itu, nyeletuk bercanda soal dinosaurus buta. Do you think he sauris? Iya. Nah, Grant yang biasanya serius, ketawa tulus dengar lelucon anak itu. Lalu yang paling penting, dia tuh lagi megang fosil cakar Velociraptor kesayangan, cakar yang sama yang dia pakai buat nakutin anak di awal film. Cakar itu lagi. Terus diapain cakarnya? Di momen setelah ketawa itu, momen kedekatan yang nggak terduga sama anak-anak itu, Dix ngutip deskripsi di skenario aslinya, Grant ngeliat cakar di tangannya, mikir bentar soal benda yang dulu berharga banget buat dia, terus dia biarin aja cakar itu jatuh ke tanah. Dilepas gitu aja. Wow,
Jadi dia ngelepasin cakar itu simbolis banget ya berarti. Dia kayak ngelepasin identitas lamanya, ketidaksukaannya sama anak-anak, terus nerima peran barunya sebagai pelindung, ya semacam figur ayah buat mereka di situasi itu. Persis. Itu dia momen 5 detik grand. Momen paling penting di film itu, kata Dix. Transformasinya dari cowok anti anak-anak jadi cowok yang terkoneksi dan peduli sama mereka. Itulah jantung emosional filmnya. Yang bikin kita sebagai penonton beneran peduli sama nasibnya dia, bukan cuma soal dia bakal dimakan dinosaurus apa enggak. Wah, ini beneran ngubah cara pandang saya soal film itu. Luar biasa. Terus, apa artinya ini semua buat kita? Kenapa transformasi internal Grant ini dianggap lebih penting dari semua aksi dinosaurus yang spektakuler? Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih gede ya, ini penting karena sebagai manusia, kita itu nyambungnya secara emosional sama transformasi manusia lain. Kita mungkin nggak pernah dikejar T-Rex ya, iya kan? Semoga aja nggak. Jadi susah buat bener-bener ngerasain di level itu. Iya juga sih. Tapi kita semua tahu rasanya berjuang dalam hubungan, rasanya berubah pandangan, rasanya nemuin sisi lain dari diri kita, rasanya takut terus jadi berani, rasanya terasing terus jadi nyambung lagi. Itu pengalaman manusia banget. Jadi pengalaman manusianya yang universal itu yang bikin klik ya? Lost Ark. Ingat Indiana Jones? Dia kan ilmuwan, arkeolog, awalnya skeptis banget sama kekuatan mistis tabut perjanjian itu. Pas lihat gambar kuno soal kekuatan tabut, dia komennya sinis gitu, mungkin cuma kilat api kekuatan Tuhan atau semacamnya. Iya, dia kan rasional banget, ngandelin cambuknya, bukan doa. Tapi, apa yang terjadi pas klimaks filmnya? Pas tabut dibuka, terus kekuatan supernatural yang ngeri banget keluar. Apa yang Indy, si ilmuwan skeptis, lakuin? Dia nggak nyoba ngamatin atau nganalisis fenomena itu. Dia justru, Merem ya? iya, nutup matanya kencang-kencang terus teriak nyuruh Marian ngelakuin hal yang sama. Dia bertindak berdasarkan keyakinan baru atau paling nggak penerimaan soal kekuatan yang nggak bisa dijelasin itu. Dan keyakinan barunya itulah yang nyelamatin nyawa mereka. Itu momen 5 detik transformasinya dia. Ini berlaku juga buat cerita pribadi kita ya, bukan cuma film. Dick Chenault kan punya cerita kecelakaan hebat tuh. Bener, judulnya This is Going to Suck. Ini cerita soal kecelakaan mobil yang parah banget, pengalaman nyaris mati yang traumatis, dramatis banget lah setara sama dinosaurus atau tabut perjanjian dalam skala hidupnya dia. Tapi coba tebak, momen 5 detik yang paling berkesan buat penonton bukan detail ngeri kecelakaannya atau pas dia ngerasa sekarat. Bukan ya? Terus apa dong, masa sih? Momen 5 detiknya itu kejadiannya setelahnya. Pas dia lagi tiduran sendirian di UGD, ruang gawat darurat, ngerasa hancur fisik mental, putus asa, terus pintu UGD itu kebuka. Dan dia ngeliat lobi itu penuh sama teman-temannya yang datang buat dia. Momen itulah, kata Dex, yang bikin penonton nangis. Momen pas dia sadar kalau dia nggak sendirian, kalau dia dicintai, kalau dia punya keluarga dalam wujud teman-temannya itu. Itu kuat banget ya. Gimana koneksi manusiawi yang simple itu ternyata ngalahin drama fisik yang luar biasa dahsyat. Kenapa momen UGD itu lebih kena daripada cerita hampir matinya? Nah, ini nyentuh inti koneksi emosional. Mungkin Anda, para pendengar, belum pernah ngalamin kecelakaan mobil separah itu atau ngerasa diambang kematian. Susah kan buat benar-benar ngerasain gimana rasanya? Iya, betul. Tapi hampir semua dari kita pernah dong ngerasa sendirian, pernah ngerasa terpuruk dan mikir nggak ada harapan. Dan kita semua tahu gimana rasanya lega, anget, kuat pas ada seseorang yang datang hadir buat kita di saat paling gelap itu. Itu pengalaman yang universal banget. Jadi, kita bisa relate sama perasaan nggak sendirian itu jauh lebih gampang daripada relate sama hampir mati di mobil rengsek. Gitu ya? Tepat. Sama kayak Jurassic Park tadi. Kita nggak tahu rasanya dikejar Velociraptor beneran. Tapi kita semua tahu rasanya punya sesuatu yang gede dan kayaknya nggak bisa digoyahin, kayak ketakutan Grant sama komitmen atau anak-anak. Berdiri di antara kita sama cinta atau kebahagiaan atau hubungan yang kita pengenin. Perjuangan internal dan relasional itulah yang kita pahami dan rasain. Tapi nemuin momen 5 detik ini dalam cerita kita sendiri kok kedengarannya nggak gampang ya? Dick sendiri ngakuin gitu kan, kadang tuh tersembunyi. Sangat mungkin tersembunyi. Dia cerita loh, butuh waktu 3 tahun buat sadar kalau akhir yang sebenarnya dari cerita kecelakaannya, This is Going to Suck, itu ya momen di UGD tadi, bukan pas dia kesakitan di ambulans. Awalnya dia fokus ke drama fisiknya. 3 tahun?
Lama juga ya buat ngertiin inti cerita sendiri. Ada lagi contohnya. Cerita soal penangkapannya atas tuduhan kejahatan serius yang ternyata nggak dia lakuin. Pengalaman yang traumatis banget pastinya. Dia butuh lebih dari 5 tahun buat bisa nyeritain kisah itu dengan benar dan nemuin jantungnya. Wah, 5 tahun. Awalnya mungkin dia tergoda buat fokus ke drama interogasinya, ketidakadilan sistemnya, atau proses pengadilannya. Itu kan yang kelihatan gede. Tapi momen 5 detiknya bukan di situ juga. Bukan. Momen 5 detiknya, momen yang paling diingat dan dirasain penonton adalah saat dia dalam keputusasaan total ngumpet di dalam kloset gelap di kantor polisi. Dan di dalam gelap itu dia berdoa minta tolong sama Tuhan yang bahkan dia nggak yakin ada apa enggak. Momen kerentangan total dan nyari pegangan di titik terendah itulah intinya. Jadi butuh kejujuran ya. Dan mungkin jarak pandang gitu, buat bisa ngelihat lebih jauh dari kejadian yang paling dramatis atau paling seru di permukaan, terus nemuin momen perubahan batin yang sebenarnya. Persis. Seringkali momen itu nggak spektakuler dari luar, tapi dampaknya di dalam diri tuh gede banget. Jadi sarannya Dix tuh, cari momen-momen kayak gitu dalam pengalaman Anda. Momen pas Anda ngerasain ada pergerakan di hati. Pas sesuatu rasanya berubah selamanya. Sekecil apapun perubahan itu rasanya pas kejadian. Momen realisasi, momen pergeseran perspektif. Pertanyaan reflektif yang menarik nih buat Anda pendengar. Kalau ngelihat lagi perjalanan hidup Anda sejauh ini, momen 5 detik apa ya yang rasanya paling signifikan? Momen singkat yang ngubah sesuatu secara fundamental di dalam diri Anda. Mungkin butuh waktu ya buat nemuinnya, tapi ngegali pertanyaan itu bisa ngebuka pemahaman baru soal narasi hidup Anda sendiri loh. Jadi mari kita rangkum ya temuan utama dari penelusuran kita di bab 7, Storyworthy ini. Menurut Matthew Dix, cerita yang hebat, yang benar-benar berkesan dan punya dampak emosional, itu seringkali nggak bergantung sama plot yang paling rumit atau kejadian paling heboh. Betul. Melainkan berporos pada satu momen singkat, sekitar 5 detik aja, yang bawa perubahan fundamental atau realisasi mendalam buat si pencerita atau karakter utama. Dan penting buat kita ingat, momen transformatif inilah yang ngasih bobot emosional ke cerita. Ini yang bikin cerita itu lebih dari sekedar hiburan sesaat. Jadi sesuatu yang berkesan, sesuatu yang nyambung sama pengalaman kita sebagai manusia secara universal. Ini soal perubahan, soal tumbuh, soal nemuin jati diri, yang seringkali kejadiannya cuma dalam sekejap mata. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin Anda dengan tantangan kecil. Coba deh pikirin satu cerita yang sering Anda ceritain. Bisa aja anekdot lucu dari liburan, kisah sukses di kerjaan, momen malu-maluin pas sekolah, atau bahkan kejadian sehari-hari yang sering Anda bagi ke teman atau keluarga. Cerita andalan gitu ya? Iya, cerita andalan. Sekarang, coba lihat lagi cerita itu pakai kacamata momen 5 detik ini. Bisa nggak Anda tunjuk satu momen spesifik di dalamnya, mungkin cuma beberapa detik, di mana sesuatu benar-benar geser di dalam diri Anda? Apa realisasi, keputusan, atau perubahan perasaan fundamental yang kejadian pas banget di saat itu? Siapa tahu kan, dengan ngegali lebih dalam, Anda mungkin nemuin jantung emosional cerita Anda yang selama ini kelewat atau tersembunyi di balik detail-detail permukaan. Selamat mencoba ya!